Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini 6 Mei 2022 bersamaan hari Jumat diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 hingga 59. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari syurga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengatakan bahwa dialah roti yang turun dari syurga, yang akan memberikan hidup yang kekal, serta membangkitkan mereka yang memakan dagingnya dan meminum darahnya. Namun hal demikian telah menimbulkan pertengkaran di antara sesama orang Yahudi. Mereka justru menjadi bingung, bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya untuk dimakan. Orang-orang Yahudi tersebut belum dapat memahami makna perkataan Yesus itu. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus demikian merupakan suatu rahmat dari misteri peristiwa kematian dan kebangkitannya. Yesus harus mati dan bangkit untuk melaksanakan misi penyelamatannya untuk umat manusia. Dengan kematiannya, dia justru telah menebus segala perbuatan-perbuatan dosa manusia agar mereka dapat dibebaskan dari kuasa maut. Kita sebagai umat Kristus telah pun ditebus olehnya melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Maka itu, saudara-saudari yang terkasih, kita merupakan sebahagian dari buah penyelamatan Tuhan Yesus dan juga merupakan orang-orang yang telah diberi makan daging dan minum darahnya sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang telah dimenangkan dari kuasa maut dosa. Setiap kali merayakan misa, kita justru telah mengenangkan misteri wafat dan kebangkitannya, serta menyambut tubuh dan darahnya dalam rupa bentuk hosti kudus. Justru itu, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Namun sejauh manakah kita mempercayai kata-kata Yesus ini? Menurut Santa Angela, kekuatan para pengikut Kristus adalah saat mereka menyambut tubuh dan darah Kristus. Ramai orang mengalami kesulitan untuk mengerti perkataan Yesus Kristus karena mewartakan bahwa daging dan darahnya adalah benar-benar santapan bagi jiwa. Dengan menyantapnya, jiwa kita selalu dibaharui, bertumbuh dalam iman, dan menghasilkan buah kebaikan. Bahkan, kita akan mengalami penyembuhan fisikal dan juga rohani. Kita juga seringkali mengalami kesulitan untuk mengerti akan kata-kata Yesus. Maka itu kita harus melibatkan Roh Kudus untuk membantu, membimbing, serta menuntun kita agar dapat berpikir menurut pikiran Allah, bukannya manusiawi. Maka itu, saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh bersyukur untuk bacaan Injil hari ini yang membantu meneguhkan lagi kepercayaan kita bahwa tubuh dan darah Kristus harus dimakan oleh orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dapat memberikan hidup yang kekal. Marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut tubuh dan darahnya dan berada dalam keadaan yang selayaknya. Apabila kita menyadari bahwa kita telah melakukan dosa, kita harus terlebih dahulu mengakui perbuatan-perbuatan dosa kita itu melalui sakramen pertobatan. Barulah kita bersiap sedia untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.